Nggih. Nggih, Bu. Saya akan tunjuk dulu. Nggih. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat Perkenalkan, pagi. saya Bidan Dian yang bertugas Nggih. di klinik ini ya. Sebelumnya saya akan menyocokkan data Mbaknya sama Nggih. Masih. Nggih. Ini Mbak Dia, Ya, umurnya 22 tahun. Nggih, Bu. Alamatnya di Bangerep. Nggih. Terus nggih. Nggih. Ini saya untuk menyocokkan data Masnya, Mas Andi, Nggih. umurnya 26 tahun, alamatnya Kalijambi. Nggih. Terus nggih. Nggih, terus, Bu. Terus. Iya, di sini ada yang saya bisa bantu. Apakah ada keluhan? Ini, Bu, saya mau periksa pengantin. Oh iya, di Nggih. sini Mbaknya mau periksa pengantin. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang masalah kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Nggih. Oke? Nggih. Sebelumnya Mbak sama Masnya itu sudah pernah mendengar belum tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin? Ya, paling paling dengar sama lihat di HP itu aja. Oh, iya. Nanti saya akan jelaskan Nggih. dari masalah pernikahan, hak reproduksi dan seksualnya, Nggih. organ reproduksi perempuan dan laki-laki, Nggih. dan masa subur, perencanaan anak dan keluarga berencana, terus kehidupan seksual bagi suami istri, masalah-masalah dalam pernikahan, Nggih. kesetaraan gender dalam pernikahan. Nggih. Nanti saya jelaskan satu persatu, nggih. Ini tadi masalah pernikahan. Pernikahan itu nggih, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, Oh, nggih. ya, atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. Itu pengertian pernikahan, nggih. Nggih. Terus ini untuk persiapan pernikahannya itu ya persiapannya kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual dan finansial. Di sini kesehatan fisik itu berarti seperti badannya sehat, ya, mentalnya ya tidak ada gangguan, Nggih. Ini hak-hak reproduksi dan seksual, ya. Hak yang pertama, hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual. Yang kedua, hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi dan bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Oke. Nggih, Bu. Yang ketiga, hak untuk bebas memutuskan jumlah dan jarak anak, serta hak untuk memperoleh informasi sekaligus salahnya. Nah, ini hak juga untuk memutuskan jumlah. Nanti kan kalau sudah suami istri, jarak dan jumlah anaknya juga diatur, biar tidak terlalu dekat, biar tidak terlalu jauh. Ya, selanjutnya hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan hubungan seksual. Itu tadi hak-hak reproduksi seksual. Lah ini organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Kalau organ reproduksi wanita itu ya nyuwun sewu nggih, ada vagina, ada serviks atau yang untuk senggama, ya, saluran telurnya, untuk rahimnya. Kalau vagina itu saluran untuk menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan keluarnya bayi. Nah, itu nanti di vagina itu untuk tempat mengeluarkan bayi juga. Ya, kalau yang vagina atau serviks itu salah satu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke bagian vagina. Ya, kalau saluran telur itu membawa sel telur dari individuum ke rahim pada saluran inilah yang terjadi fertilitas atau pembuahan. Nah, itu nanti tak lihatkan gambarnya. Masalah untuk pembuahan terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sperma. Itu tempat pembuahan. Terus rahim tempat perkembangannya janin. Nah, ini di sini nanti ada gambarnya. Nyuwun sewu nggih, Mbak, Mas, ya, gambarnya itu tidak bagus, tapi ini untuk pengetahuan saja. Ini ya.
Ini gambarnya organ perempuan. Oh, Ya, nggih, seperti nggih. ini nggih. Nggih. Untuk gambaran saja. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Ya. Kalau nanti saya jelaskan untuk gambaran organ reproduksi laki-laki. Nah, Oke. itu kalau laki-laki itu ada penis, skrotum, testis, epididymis. Ya, kalau penis itu memiliki fungsi sebagai saluran sekaligus tempat keluarnya sperma. Oh, nggih. Ya. Nggih, Bu. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis. Testis itu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nggih. Ya. Nggih, Bu. Epididymis tempat penyimpanan sperma sementara. Nggih. Ya, nanti tak lihatkan juga gambar ini. Untuk gambaran saja nih Mbak, Nggih. Mas. Nggih. Ini gambarnya seperti ini. Nggih. Ya, Nggih. ini gambaran organ pada laki-laki. Oh, nggih, nggih. Ya, gimana dari penjelasan saya? Ada yang ditanyakan? Oh, nggih. Cuma mau tanya berarti nanti kita kan diperiksa apa nih, Bu? Nggih. Iya, Kalau nanti. misalkan sehat semua berarti dapat surat untuk lebih, no? Iya. Oh, nggih. Nanti diperiksa semuanya, Iya. di tes labora juga. Iya, iya. Nanti keluar hasil, nanti diserahkan ke Pak Lebih, nanti diserahkan ke apa? Oh, nggih. Ya, Nggih, Bu. jadi nanti bisa resmi untuk masalah pernikahan. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Kalau sudah jelas, ini saya lanjutkan lagi ya. Ya. Untuk penjelasan kesehatan reproduksi. Oke. Ini tadi tentang masa subur, perencanaan anak dan KB. Kalau masa subur itu wanita terjadi sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Oh. Ya. Nanti jangan kalau misalkan haid itu kalau enggak mendownload aplikasi. Sekarang kan HP canggih-canggih mendownload Iya, aplikasi iya. masa subur, kalau enggak di kalender dilingkari Oke. pas waktu haid. Jadi Oh, nanti nggih. itu untuk persiapan Nggih, masa Bu. suburnya. Nggih? Nggih, nggih. Iya. Terus ini rata-rata wanita mengalami masa subur di antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama menstruasi terakhir. Nggih. Ya. Siklus menstruasi itu biasanya 28 hari. Nggih. Nggih? Nggih, Bu. Ini untuk perencanaan kehamilan dan mempunyai anak, melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, mengkonsumsi vitamin prenatal, ya, terus menghentikan kebiasaan yang tidak sehat, mendiskusikan kesiapan fisik, psikis dan finansial dengan keluarga. Nah itu. Nah ini untuk merencanakan keluarga berencana, menggunakan alat kontrasepsi sebagai penunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan dan menghentikan atau mencegah kehamilan dengan tujuan kesejahteraan ibu dan keluarga. Nah itu menggunakan KB, sebaiknya itu menggunakan KB-nya itu yang jangka panjang, seperti implan 3 tahun, IUD 8 tahun. Nggih, Bu. Nggih. Nah, jadi bisa mengatur jarak anak. Oh, nggih. Nggih. Bu. Nggih. Ya, ini kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual sehat dan aman harus diperhatikan, bukan hanya sebatas kontak fisik saja. Nggih. Nggih. Memberikan efek positif bagi kehidupan suami istri, misalnya kualitas dalam berhubungan sama dia itu diatur masalah hubungan suami istrinya. Nggih. Rutin berhubungan namun tidak terlalu sering, ya. Ini diatur sendiri, nggih. Memperhatikan norma dan etika dalam berhubungan, ya. Selanjutnya masalah-masalah dalam pernikahan. Nah ini ada masalah pernikahan dan juga cara mengatasinya. Nggih. Perbedaan pendapat orang tua dan anak, masalah keuangan, ya. Nanti bisa diatur sendiri dalam rumah tangganya. Nggih. Kurangnya kepercayaan dan atau rasa hormat pada pasangan, perbedaan pola asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, belum memiliki anak, intervensi mertua, komunikasi itu penting, ya. Dalam rumah tangga itu saling berkomunikasi. Nggih. Ini Bu, selanjutnya kesetaraan gender dalam rumah tangga. Nggih. Bentuk kesetaraan gender dalam cinta kasih itu menerapkan suasana penuh cinta kasih, menggalakkan kerjasama. Nah itu kalau di dalam rumah tangga itu ya saling mengasihi, menghormati dan saling kerjasama juga.
Terus ini bentuk kesetaraan gender dalam perlindungan. Nah, ini melindungi anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, ya. Ya, tidak boleh membeda-bedakan. Iya. Yang selanjutnya kesetaraan gender dalam keagamaan. Nah, ini kebersamaan suami istri dalam mengembangkan kehidupan. Dalam keagamaannya itu dengan penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bentuk kesetaraan gender dalam sosial, ya, ini kepada sosial atau seluruh keluarga mengembangkan menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nah, ini saling sosialisasi juga di masyarakat. Gitu. Gimana, Mbak, Mas, ada pertanyaan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya akan menanyakan kembali, tadi gimana, Mbak? Pengertian pernikahan itu gimana? Pernikahan itu ya suami istri membentuk keluarga. Ya. Terus tetap dijaga keharmonisannya, saling komunikasi. Berarti Mbaknya sudah jelas, ya. Sebelum saya akan tulis dulu ya, Ibu. ya. Saya cukupkan kunjungan Mbaknya sama Masnya sudah berkunjung di klinik kami. Saya ucapkan terima kasih. Abang lo gitu, ya.